Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Anto Pangeran di channel Degaga Tojago. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang gangguan jin yang berasal dari adat-adat ataupun perjanjian dan ikatan leluhur ya. Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita yang menanyakan perihal gangguan jin tersebut ya. Oke, sebelum saudara-saudara melanjutkan video ini, saya mohon yang belum tekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan di share ya, dan jangan lupa pula menekan tombol notifikasi agar saudara-saudara semua mendapat pemberitahuan jika channel Degaga Tojago mengupload video-video terbaru, jadi Anda tidak akan ketinggalan ya. Oke saudara, kita lanjutkan. Kita membahas mengenai gangguan jin yang berasal dari adat-adat atau perjanjian dan ikatan leluhur ya. Seperti pernah saya ceritakan di Facebook saya dan di YouTube saya, pernah saya membakar suatu benda, yaitu sejenis gabah yang disimpul ya. Ada beberapa ikat gabah disimpul jadi satu terus diberi tempat. Nah itu kalau orang di sini di Makassar ada yang bilang androngase, ada bilang pajalampro. Kalau di luar mungkin induk padi ya, induk padi yang disimpulkan. Cuman beberapa saudara-saudara kita masih menganut kepercayaan bahwa leluhur mereka yang mengganggu jika ada gangguan goib yang berasal dari androngase tadi ya. Itu diyakini juga karena setelah saudara-saudara kita berobat ke orang pintar atau ke dukun, malah disuruh memberi sajennya. Jadi semacam androngase atau induk padi. Kadang orang-orang di kampung sering melakukan semacam persembahan ya, apakah memberi makanan berupa nasi putih atau beras ketan, ada juga pisang, dengan tujuan agar mungkin panennya melimpah atau bagaimana. Yang jelas mereka meminta memberi sajen di tempat tersebut. Oke, ada beberapa androngase atau induk padi yang sempat saya bakar setelah saya beri penjelasan kepada saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah setelah pemusnahan androngase tadi atau induk padi tersebut, penyakit yang diderita keluarga mereka yang tadinya sudah lama keliling berobat kagak sembuh, alhamdulillah setelah pemusnahan penyakitnya sembuh total dan tidak balik-balik lagi ya. Saya beri penjelasan bahwa sebenarnya misalkan ini contoh induk padi ya, induk padi, terus kita atau orang memberi sajen di tempat sini, kita ya memberi sajen ya atau makanan. Nah di saat kita memberi makanan itu ada makhluk goib atau jin yang melihat, sehingga makhluk goib tersebut memiliki pikiran untuk tinggal di tempat ini, di induk padi tadi ya. Dia akan bertempat tinggal di sini karena merasa banyak makanan yang diberikan. Nah di sini setelah kita
salah satu dari orang yang tadi sering memberi makanan tidak melanjutkan tradisi tersebut untuk memberi makan, maka jinnya akan marah atau goibnya akan marah dan menyakiti sampai 7 turunan, ya, 7 turunan keluarga yang sering memberi makan tadi. Apabila misalkan si kakeknya sudah meninggal, ya, terus nggak ada lagi yang lanjut memberi makanan, itu masih cucu-cucunya atau anaknya diganggu oleh jin yang menempati tempat tersebut, ya. Ini pengalamannya, bukan cerita apa, pengalaman yang pernah saya tangani. Nah, dan lebih lebih sedihnya lagi ketika mereka berobat ke orang pintar, malah disuruh memberi makan induk padi tersebut atau memberi sajian kepada tempat tersebut dengan alasan yang menyakiti beliau adalah leluhur mereka. Oke, saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, ya, yang menyakiti kalian bukan leluhur kalian, tapi jin-jin atau makhluk goib yang menempati tempat tersebut. Coba kita berpikir secara logika, tidak ada arwah atau ruh atau leluhur kita yang sudah meninggal gara-gara tidak diberi makanan dia menyakiti cucu-cucu atau anak cucunya, ya. Nggak mungkin, kecuali semasa hidupnya, ya, mungkin bisa saja. Misalkan nenek kita tinggal di rumah, sudah tidak bisa kerja, tidak bisa jalan, tidak dikasih makan, ya bisa aja marah, ya, karena masih hidup. Tapi kalau udah mati, ya saya yakin, ya, mereka butuhkan hanyalah doa, ya, kita kirimin doa, bukan memberi sajen atau makanan kepada mereka, yang akhirnya yang mengambil manfaat tersebut tadi adalah jin. Nah, ada juga pertanyaan, Pak, kenapa setelah disampaikan oleh dukun bahwa ini harus diberi sajen atau makanan tempat tersebut supaya penyakitnya bisa sembuh? Ya, memang ada yang kejadian seperti itu. Memang setelah diberi sajen atau makanan penyakitnya sembuh. Nah, disinilah pekerjaan dari setan, ya. Mereka memanfaatkan kita, yang menyakiti kita tadi siapa saya bilang, jin tersebut kan. Makanya mereka menyembuhkan karena dia menyakitkan, dia sembuhkan dengan tujuan Anda lebih yakin lagi, lebih percaya lagi. Tujuannya untuk menyesatkan Anda semua. Jadi jin mengharap kita memberi terus sajen dan makanan kepada beliau, itu yang akan menyesatkan. Nah, sekali lagi ada beberapa pasien yang setelah saya musnahkan sumber-sumber atau andromasinya tadi, yang sudah keliling berobat ke ustaz, ke kiai, ke orang pintar, sakitnya bolak-balik, setelah saya musnahkan, alhamdulillah penyakitnya tidak kambuh lagi. Dan lucunya lagi, pertama waktu saya memberi saran untuk memusnahkan tempat tersebut, mereka pada ketakutan, ya. Mereka berkata, bagaimana kalau Bapak sendiri yang bakar? Insya Allah, ya, sebenarnya kita tidak perlu takut membakar tempat tersebut. Yang penting berdoa dulu kepada Allah semua supaya kita dilindungi, ya. Karena ini kita membakar tempat jin atau tempat makhluk gaib, ya, otomatis mereka marah. Tapi kalau kita berdoa dulu, minta kepada Allah, insya Allah mereka tidak akan berani mengganggu kita. Saya yakinkan kepada saudara-saudara semua, jika kita berani, maka makhluk gaib tersebut akan takut kepada kita. Tetapi sebaliknya, jika kita takut, mereka akan berani dan mengganggu kita. Ya, itu pengalaman pribadi saya, prinsip saya. Kalau kalian percaya, boleh silakan diikuti. Ya, ada yang bilang, Bapak enak ngomong gitu, Bapak punya penjaga goib, ya. Saya tekankan, ya, walaupun menurut teman-teman semua saya mempunyai teman-teman goib, bagi saya mereka bukan penjaga saya. Yang menjaga saya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mungkin sahabat kita di dunia lain atau dunia goib. Ya, jangan menganggap mereka penjaganya kita, karena akan merusak akidah kita. Itu sudah musyrik kalau bukan Allah yang jaga kita, ya. Jadi saya pesankan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga kita.
Oke, selanjutnya mengenai gangguan jin dari perjanjian leluhur. Yang bagaimana yang dikatakan jin dari perjanjian leluhur, seperti ini contoh ya. Ini juga saya nggak pernah baca di tempat-tempat di YouTube apa semua atau belajar di buku ya. Ini pengalaman selama saya mengobati. Setelah pasien diperiksa, diobati, diperiksa, asal jinnya ternyata dari perjanjian leluhur. Contohnya begini, kadangkala orang tua kita atau nenek-nenek kita atau leluhur-leluhur kita sering mendatangi tempat-tempat keramat, sering mendatangi makam-makam raja-raja. Kalau di sini ada karaeng-karaeng ya, sering berkunjung ke makam-makam. Nah, yang salahnya bukan kita salahkan pada saat mengunjungi makamnya, bukan itu yang kita salahkan. Yang di sini yang biasa terjadi kesalahan di makam tersebut, kadang leluhur kita atau nenek kita berucap ya, mereka berucap. Misalkan kuburan raja atau karaeng, oh karaeng, oh raja ini, tolong lihat-lihat saya punya anak cucu ya, tolong jaga-jaga saya punya anak cucu. Nah, secara tidak langsung ucapan yang diucapkan nenek kita atau leluhur kita ini didengar oleh makhluk gaib lainnya ya. Mereka mendengar, wah orang ini minta supaya dijaga anak cucunya, sehingga datanglah mereka jin-jin yang menempati kuburan tersebut. Bukan penghuni makam yang dimintai, bukan karaeng atau raja yang dimintai yang datang menjaga, tetapi goib-goib yang bersemayam di sekitar makam yang datang. Jadi mulai cucunya dalam perut atau anaknya masih dalam kandungan, itu sudah ada jin yang menjaga ya, sudah ada jin yang menjaga. Dan begitu lahir sampai besar terjaga terus oleh jin. Kalau nggak salah jin nasab ya namanya, jinain. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat ya. Kalau kita mau mengumpulkan sekitar 100 orang, kalau di istilahnya orang yang kena santet mungkin sekitar 10-20% ya, dibanding orang yang kena gangguan jin nasab ya itu. Oleh karena itu saya pribadi untuk menyampaikan kepada saudara-saudara semua, jika kalian mengalami gangguan tersebut, perbanyaklah sholat taubat ya. Sholat taubat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memutuskan ikatan-ikatan yang berasal dari perjanjian leluhur yang ada di tubuh kita. Saya pernah ada panggilan ya, mengobati, kebetulan yang panggil seorang guru. Setelah sampai di rumah guru tersebut, ternyata yang sakit bukan beliau tetapi familinya ya, familinya yang sakit tadi, bapak yang sakit sudah ada di rumah Pak Guru tadi ya. Kemudian saya bertanya kepada bapak yang sakit, sejenis apa gangguan yang beliau alami. Nah, si bapak tadi bercerita, kalau saya lagi ceramah di khutbah di masjid, itu kadang leher saya bergerak sendiri, kayak bergoyang, kadang kejang ya. Nah, lalu saya bertanya, maksudnya bapak ceramah dalam hal apa ini? Katanya sholat Jumat. Wah, saya sempat kaget ya, karena ini pengalaman pertama saya dipanggil mengobati seorang ustaz ya. Saya bukan ustaz, bukan haji, saya cuma orang awam, orang biasa. Nah, setelah dipanggil membantu mengobati, saya cek. Setelah saya cek, ternyata gangguan jin berasal dari perjanjian leluhur. Nah, saya jelaskan bahwa mungkin keluarga bapak, kakek-kakek bapak, telur bapak dulu sering mendatangi satu tempat untuk memberi sajen, di mana tempat tersebut
dihuni salah satu goib yang berwujud ular. Ternyata Pak Ustadz tadi mengiyakan, iya memang katanya ada kebiasaan dari orang tua mereka atau nenek mereka yang sering mengunjungi tempat tersebut yang diketahui berpenghuni sosok goib wujud ular. Nah, alhamdulillah apa yang saya lihat sesuai dengan yang dialami bapak tersebut, Pak Ustadz tersebut. Nah, kemudian si Pak Ustadz bertanya, saya kan rajin sholat, rajin ngaji. Saya seorang ustadz, tidak mungkin saya melakukan hal tersebut. Saya tahu ada kebiasaan seperti itu dalam keluarga saya, tapi saya tidak lakukan karena saya tidak sepaham. Oke, ini sangat bagus. Dan sudah pasti tidak akan dilakukan oleh seorang ustadz. Beda kalau saudara-saudara kita yang lain, profesinya lain ya. Tapi ada juga dari profesi lain tidak melakukan, tidak melanjutkan kebiasaan dari leluhur. Ya, tapi masih diganggu jin-jin tersebut. Kenapa bisa? Kata Pak Ustadz juga tadi, mengapa bisa sedangkan saya tidak pernah lakukan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, sudah ada ikatan dari leluhur-leluhur untuk menjaga anak dan cucu-cucu beliau dari gangguan-gangguan goib dan lainnya. Maka dari itu, sejak Bapak lahir, sudah ada jin atau makhluk goib yang menjaga tubuh Bapak. Nah, walaupun Bapak tidak pernah melakukan dan Bapak rajin sholat, tapi sebelum Bapak keluar dari perut itu sudah ada jin, sudah ada memang yang tinggal goib yang menjaga. Makanya Bapak kalau tidak mau melakukan atau melanjutkan tradisi itu lebih bagus. Saya lebih pilih, saya sangat cocok dengan apa yang Bapak putuskan. Cuman menurut saya pribadi letak kesalahannya di sini, Bapak meninggalkan adat tetapi tidak memutuskan. Ya, caranya maksudnya meninggal. Bapak sudah meninggalkan, tapi Bapak tidak memutuskan. Caranya memutuskan ya, minta kepada Allah dengan cara sholat taubat atau setiap sholat juga bisa kita berdoa, ya Allah, saya bersaksi atas nama ini binti ini, bersaksi jika di dalam tubuh saya, di dalam darah saya, dalam dan saya ada aliran dari jin-jin yang berasal dari perjanjian leluhur, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, diputuskan ya Allah, agar saya dan anak-anak saya sudah bebas dari gangguan-gangguan jin. Ya, kita minta rutin mau sholat, bagusnya sholat tobat, walaupun sholat biasa juga bisa. Kita banyak-banyak berdoa minta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, diputuskan. Dan setelah kita berdoa, insya Allah kita akan terbebas dari gangguan-gangguan jin nasab atau jin yang berasal dari perjanjian atau ikatan leluhur. Ya, oke. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Saya jelaskan sekali lagi, saya hanya orang awam yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu saudara-saudara semua yang mengalami sakit berasal dari gangguan-gangguan goib, gangguan-gangguan jin. Saya tidak pernah belajar, tidak pernah berguru, tidak punya guru, tidak punya bacaan amalan-amalan yang di luar bacaan Al-Quran yang saya tahu, ya, yang saya hafal. Saya terus terang belum terlalu lincah mengaji, ya saya jujur, tidak terlalu lincah mengaji. Jadi saya pada saat pengobatan ruqyah doa dan membaca surat-surat pendek yang saya hafal. Itu, ya, coba keyakinan kita harus yakin dan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang ada orang yang rajin sholatnya, tetapi masih simpan di rumahnya, di pintu-pintunya barang-barang yang bersifatnya penjaga-jaga. Nah, buat apa ya? Udah sholat masih yakin dengan benda-benda seperti itu. Saya ingatkan lagi, ingatkan selalu hanya Allah yang menjaga kita. Ya, itulah saya selalu, mengapa YouTube saya beri nama Dek Gaga atau Jago, yang artinya
tidak ada orang jago selain Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita selalu teringat bahwa kita ini hanya makhluk hamba Allah yang tidak punya apa-apa. Ya, jika Allah berkehendak, apa yang telah Allah berikan kepada kita dapat diambilnya dalam seketika. Oke, saudara-saudara semua, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa tonton terus channel Dega Gato Jago bersama Anto Pangeran. Saya ucapkan salam rahayu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.